Yang unik, banyak beberapa riwayat kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban terkadang puasa, terkadang tidak. Banyak puasanya daripada tidaknya. Banyak jawaban-jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya di dalam bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana akan dibatalkan orang yang hidup menjadi mati atau yang mati menjadi hidup. Yang ditakutkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat dibatalkan mati menjadi hidup enak, tapi bagaimana kalau seandainya dibatalkan hidup jadi mati? Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di antara alasan kenapa beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban, ternyata jawabannya, aku ingin di saat malaikat maut menjemputku, aku dalam kondisi. Siapa orangnya yang membaca Al-Quran dengan melihat, apalagi yang hafal, melihat nggak hafal. Siapa orangnya yang membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, Allah subhanahu wa ta'ala ringankan siksa kedua orang tuanya di alam kubur sana, walaupun kedua orang tuanya kafir. Nabi Isa bertanya, ya Allah, batu ini bagus sekali, tolong tunjukkan kepadaku ada rahasia apa di balik batu ini ya Allah. Ternyata dibuka batu itu, isinya ada orang yang sedang sholat. Ketika orang yang sholat ini kemudian salam, ditanya oleh Nabi Isa alaihi salam, wahai manusia, kau di sini sholat berapa tahun? Jawabannya adalah 1000 tahun aku di sini. Nabi Isa geleng-geleng, takjub, kagum, ya Allah, ini orang 1000 tahun sholat dalam batu, adakah orang yang lebih hebat dari makhlukmu yang ibadahnya lebih hebat dibandingkan orang yang ibadah di sini ya Allah? Jawabannya, Allah ada. Siapa ya Allah? Luar biasa. Jawaban Allah, dialah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ma kana lahumul khiyarah, subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Anas radhiyallahu anhu qala, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an afdalis siyami, qala siyamu sya'bana ta'ziman li ramadana. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jum'ah kaum muslimin
yang dirahmati dan disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib kiranya di siang hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memilih kita untuk hadir di tempat ini, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menggerakkan kita, Allah yang memilih kita, sehingga sebelum azan zuhur berkumandang, alhamdulillah kita tergolong orang-orang yang sudah ada di rumahnya. Mudah-mudahan ini bisa istiqamah sampai kita berjumpa dengan kematian kita, sampai kita mendapatkan kebahagiaan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, selaku khatib berpesan khususnya untuk khatib sendiri dan umumnya untuk seluruh jamaah, mari kita tidak loyo untuk menjadikan diri taat kepada Allah. Mari selalu gagah untuk senantiasa optimis untuk menjadikan kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Walau terseok, kadang terperosok, kadang jatuh, terkilir, jangan kemudian menjadi orang yang putus asa. Sebagaimana Allah berpesan, la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika terkilir, jatuh, terperosok, bangunlah kembali. Kemudian untuk tegak berdiri untuk menjalankan aturan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan ketika ajal menjemput kita, kita tergolong orang-orang yang mati husnul khatimah. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini adalah tanggal 28 bulan Rajab. Sabtu kita masuk tanggal 29, Minggu kemungkinan masih ada di bulan Rajab tanggal 30. Berarti hari Senin besok kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Artinya ketika masuk di bulan Sya'ban, subhanallah, gemetar hati kita. Bagaimana satu bulan ke depan kita dihadapkan dengan bulan ampunan, kita dihadapkan dengan bulan pensucian, yaitu bulan suci Ramadan. Makanya kemudian hadirin yang dirahmati Allah, alangkah baiknya pada Jumat akhir dari bulan Rajab ini, marilah kita kupas sedikit dalam khutbah ini apa itu Sya'ban dan bagaimana amalan-amalan kita di bulan Sya'ban, dan rahasia-rahasia amalan yang dikerjakan baginda Rasul dan rahasia Sya'ban untuk umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, secara etimologi Sya'ban itu adalah bentuk jeren dari kata-kata sya'aba. Sya'aba yusha'ibu sya'banan. Sya'aba dalam kamus bahasa Arab yang itu bentuk pas, bentuk lampau, itu mengandung arti telah bercabang, mengandung arti telah banyak amal-amal yang dikerjakan. Kenapa demikian? Karena ibarat pepatah ulama, Rajab adalah bulan menanam. Di saat masuk di bulan Sya'ban, tanaman yang kita tanam di bulan Rajab sudah mulai bercabang tangkai-tangkainya, sehingga mudah-mudahan tangkai-tangkai yang banyak yang bercabang di bulan Sya'ban itulah mudah-mudahan yang dimaksud adalah tangkai-tangkai kebaikan, tangkai-tangkai amal salih yang banyak, sehingga kemudian tangkai-tangkai amal salih yang banyak sudah bercabang di bulan Sya'ban itu betul-betul akan berbuah yang cukup banyak dan lebat, sehingga panen kita di saat Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
ungkapan ulama yang mengatakan bahwa Sya'ban adalah bercabang amal-amal kebaikan persis seperti yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika Rasul ditanya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ditanya an afdhalis siyam, puasa sunnah yang mana yang paling utama? Ternyata jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu Sya'bana, puasa di bulan Sya'ban. Kenapa Rasul menjawab bahwa puasa di bulan Sya'ban itu adalah afdhalus siyam, puasa yang paling utama, puasa sunnah yang paling utama? Ta'ziman li Ramadan, karena puasa Sya'ban adalah puasa dalam rangka mempersiapkan diri dalam mengagungkan di bulan suci, puasa di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, di samping itu dari Ubaidillah bin Qais, sesungguhnya beliau mendengar Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana ahabbus syuhur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, bulan yang paling dicintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bulan Sya'ban. Kenapa bulan Sya'ban? Bulan yang paling dicintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yasiluhu bi Ramadana, karena bulan Sya'ban adalah bulan yang bersambung dengan bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang unik, banyak beberapa riwayat kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban terkadang puasa, terkadang tidak. Banyak puasanya daripada tidaknya. Banyak jawaban-jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya di dalam bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana akan dibatalkan orang yang hidup menjadi mati atau yang mati menjadi hidup. Yang ditakutkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat dibatalkan mati menjadi hidup enak, tapi bagaimana kalau seandainya dibatalkan hidup jadi mati? Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara alasan kenapa beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban, ternyata jawabannya, aku ingin di saat malaikat maut menjemputku, aku dalam kondisi sedang berpuasa. Hadirin yang dirahmati Allah, di antaranya lagi amal-amal itu ada amal yang diangkat per waktu seperti sholat, ada amal yang diangkat per minggu seperti Jumatan atau ibadah yang sifatnya mingguan, ada lagi amalan-amalan yang diangkat dilaporkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala itu per tahun. Ternyata Rasulullah SAW mengatakan catatan amal setiap tahun akan diangkat, ternyata dilaporkan di hadapan Allah. Dilaporkannya ternyata itu adanya di bulan Sya'ban. Rasulullah kemudian meriwayatkan, aku ingin di saat amalan catatan amalku dilaporkan di hadapan Allah, aku kondisinya sedang berpuasa. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di samping itu hadirin, karena memang ketika kita tahu alasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang secara garis besarnya berdasarkan riwayat-riwayat sahih, ternyata puasanya, ibadahnya Rasul makin meningkat di bulan Sya'ban. Ternyata yang paling logik adalah beliau betul-betul mempersiapkan diri untuk bisa puasa Ramadan, kemudian diawali dari puasa Sya'ban. Ibarat kita mau tanding, ibarat kita mau tes, maka kemudian kita ada penggodogan, kemudian ada latihan-latihan, ada ujian soal, bagaimana kita akan menjalankan atau menjawab soal dengan baik kalau seandainya kita tidak mau berlatih sebelum masuk pada ujian di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, makanya dari sini jangan kaget kalau riwayat-riwayat para sahabat, tradisi para sahabat. Sahabat Utsman biasanya menginformasikan sahabat-sahabat dulu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di saat masuk di bulan Sya'ban itu sudah mulai rajin membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena memang Al-Qur'an diturunkan di bulan suci Ramadan.
Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan karena Rasulullah setiap bulan suci Ramadan didikte, dites oleh malaikat Jibril full baca Quran 30 juz sampai beliau wafatnya. Dari mulai pertama diturunkan, ujung dari kehidupan Rasul itu adalah selalu diujikan, selalu diteskan, selalu dicek bacaan Al-Quran Nabi oleh malaikat Jibril. Kapan itu? Di bulan suci Ramadan, 1 bulan penuh. Makanya kemudian hadirin yang dirahmati Allah, amalan yang paling hebat di bulan suci Ramadan adalah membaca Al-Quran. Tapi ternyata hadirin, karena sahabat-sahabat ngerti yang namanya bulan suci Ramadan, bulan di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dicek bacaan Qurannya oleh malaikat Jibril, maka sahabat sudah mulai belajar hatam Al-Quran dari bulan Sya'ban. Hadirin, luar biasa hatam Quran di bulan Sya'ban. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, man qara'al Qur'ana nadhran fil mushafi khaffafallahu azza wa jalla an abawayhil adzaba wa in kana kafiraini. Unik ayat hadis ini yang kalau saya terjemahkan, siapa orangnya yang membaca Al-Quran dengan melihat, apalagi yang hafal, melihat nggak hafal, siapa orangnya yang membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, Allah subhanahu wa ta'ala ringankan siksa kedua orang tuanya di alam kubur sana, walaupun kedua orang tuanya kafir. Ternyata para sahabat berlomba untuk khatam Quran di bulan Sya'ban. Ternyata Masya Allah, mereka ingin orang tuanya yang sudah berpulang duluan itu ingin diselamatkan dari siksa kubur, diringankan dari siksa kubur walaupun orang tuanya kafir. Satu-satunya dalil yang mengangkat martabat anaknya muslim, orang tuanya kafir, kecuali Quran. Berdoa nggak boleh, istighfar nggak boleh, dapat ampunan, anak ingin orang tua dapat ampunan ketika orang tua kafir dilarang. Nabi Ibrahim mendoakan bapaknya, dilarang oleh Allah karena bapaknya tidak seagama dengan dia. Tapi ternyata ketika kita membaca Al-Quran, nas hadisnya sahih, jelas, ketika seorang anak membaca Al-Quran, maka orang tua di kuburan sana akan diringankan siksanya. Kalaupun orang tua itu kafir sekalipun, tetap akan diringankan siksanya. Bagaimana kalau seandainya orang tuanya beriman? Subhanallah, hadirin yang dirahmati Allah, ketika orang tuanya beriman, tentu dia sedang mendapatkan nikmatnya kubur. Ternyata di saat ada anak membaca Al-Quran, orang tua di kuburan sana sedang mendapatkan nikmat kubur. Allah tingkatkan nikmat kubur bagi kedua orang tuanya. Hadirin, ada dalam satu riwayat hadis mengatakan, ketika seorang anak membaca Al-Quran, Masya Allah, ketika orang tuanya lagi disiksa di kuburannya, Allah langsung yang berbicara kepada malaikat yang menyiksa di kuburan. Wahai malaikat, berhenti kau menyiksa orang tua itu. Kenapa ya Allah? Dia akan berdosa ya Allah. Ya, aku tahu dia berdosa, tapi aku malu ketika anaknya sedang membaca firmanku, aku tega untuk menghukum orang tuanya. Subhanallah, rasa malunya Allah sungguh sangat tinggi. Makanya pantas kalau seandainya umat Islam ditradisikan bisa membaca Al-Quran, syukur bisa hafal Al-Quran sebagaimana para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, di samping amalan membaca Al-Quran, di samping puasa tadi di bulan Sya'ban, amalan membaca Al-Quran, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq, di saat masuk di bulan Sya'ban, karena Sya'ban adalah bulannya Rasul, Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulannya Rasul, maka orang itu diupayakan sudah mulai banyak memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa masalahnya? Dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, sholatukum alayya muhaqatan, sholawatmu untukku, kata Rasul, itu adalah penghapus dosamu. Karena bulan Sya'ban adalah bulan penghapus dosa, bulan Ramadan adalah bulan pensucian dosa. Maka kemudian para ulama
yang mengatakan bagi Anda yang berakal, kalau memang ini bulan Sya'ban adalah bulan penghapus dosa, maka perbanyaklah baca sholawat, karena sholawat adalah termasuk di antara upaya kita untuk mendapatkan ampunan atau penghapus dosa-dosa kita. Hadirin, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling utama di sisiku, kata Rasul, kelak di yaumul qiyamah, merekalah orang yang banyak membaca sholawat kepada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, amalan selain puasa yaitu membaca Al-Quran. Selain membaca Al-Quran, ternyata induk dari para ulama yaitu Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq, At-Tariq ilallah, dan banyak sekali kitab-kitabnya. Ternyata dikatakan ketika kita ingin mempersiapkan Ramadan, di antara upaya yang harus kita kencengkan adalah bagaimana kita bisa banyak baca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholat malam bagaimana? Ya, termasuk sholat malam. Karena memang di Ramadan itu ada qiyamul lail, itu ada sholat tarawih, maka mulailah berduyun-duyun untuk belajar sholat malam dari mulai bulan Sya'ban start, biar kita nggak kaget di bulan suci Ramadan. Bagaimana Ramadan kita mau hebat tahajudnya, bagaimana kita mau hebat qiyamul lailnya, Sya'ban pun masih lelet. Tapi hebatnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka yang sudah manteng sholat malamnya di bulan Sya'ban dihargai Allah Subhanahu wa taala sangat mahal. Apa? Mereka saking manteng dari tanggal 1 sampai tanggal 15, malam 15 bulan Sya'ban sudah sholat sunnah dia. Subhanallah. Ada dalam satu riwayat dalam kitab An-Nawadir, Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi, gurunya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Bulughul Maram, itu meriwayatkan Nabi Isa alaihi salam pernah mau dakwah keliling, naik gunung turun gunung. Tapi ternyata di saat di gunung sana atau di lereng gunung sana melihat sebuah batu besar yang bulat, yang putih, besarnya luar biasa, putihnya bagaikan telur. Kemudian Nabi Isa penasaran dengan batu itu, berkunjung atau menemui batu itu, mendatangi batu itu, kemudian berputar karena hebatnya batu itu. Sampai akhirnya hadirin yang dirahmati Allah, Nabi Isa bertanya, ya Allah, batu ini bagus sekali, tolong tunjukkan kepadaku ada rahasia apa di balik batu ini ya Allah. Ternyata dibuka batu itu, isinya ada orang yang sedang sholat. Ketika orang yang sholat ini kemudian salam, ditanya oleh Nabi Isa alaihi salam, wahai manusia, kau di sini sholat berapa tahun? Jawabannya adalah 1000 tahun aku di sini. Nabi Isa geleng-geleng, takjub, kagum. Ya Allah, ini orang 1000 tahun sholat dalam batu. Adakah orang yang lebih hebat dari makhlukmu yang ibadahnya lebih hebat dibandingkan orang yang ibadah di sini ya Allah? Jawabannya Allah, ada. Siapa ya Allah? Luar biasa. Jawaban Allah, dialah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menemukan malam 15 bulan Sya'ban, dia sudah manteng sholat malamnya walaupun 2 rakaat, lebih baik dari laki-laki yang sholatnya di batu 1000 tahun. Bagaimana respon Nabi Isa ketika dibocorkan ada orang yang lebih hebat dibandingkan orang yang sholatnya di batu selama 1000 tahun? Ternyata hadirin, Nabi Isa mohon, ya Allah, angkat aku, turunkan aku kembali di akhir zaman agar aku menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diangkatlah Nabi Isa dengan berbagai macam informasi yang dikacau balaukan. Pada intinya ternyata kenapa Nabi Isa diangkat ke langit? Menurut kitab An-Nawadir, Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi itu mengatakan ternyata karena doa Nabi Isa ketika beliau menyaksikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang walaupun usianya pendek-pendek, badannya kecil-kecil, banyak istirahatnya, banyak makannya, tapi ternyata mereka dikasih kelebihan oleh Allah, yang mereka sudah mantang dari mulai bulan Sya'ban, sudah mulai qiyamul lail, menemukan di 15 bulan Sya'ban sudah oke dia mantangnya sholatnya, itu dihargai Allah Subhanahu wa taala lebih hebat dari orang yang sholatnya di batu selama 1000 tahun. Hadirin, bagi orang yang kajiannya mungkin belum dalam, sejarah
darah ini dipertanyakan, sahih enggak? Mari Bapak, Ibu, Bapak hadirin yang dirahmati Allah, dilihat surah An-Nisa ayat 40. Bagaimana Allah melipat gandakan kita umat Nabi Muhammad SAW. Ternyata lipat ganda pahala hanya ada untuk umat Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima." An-Nisa 40. Itu diturunkan setelah panjang berbicara orang Yahudi menyakiti Nabi, orang-orang Nasrani menyakiti Nabi, nggak mau beriman kepada Nabi. Subhanallah, sampai-sampai Allah kok ngomong kayak gini, orang Yahudi, orang Nasrani yang nggak mau beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku kata Allah tidak akan menzalimimu. Aku kata Allah tidak akan menyakitimu. Kenapa masalahnya? Jikalau kau beriman kepada Nabi, kemudian beramal sedikit, mithqala dzarrah katanya, wa in taku hasanatan, dari sebuah kebaikan, amal kebaikan sedikit saja, yudha'ifha, maka Allah akan lipat gandakan kebaikan itu. Apalagi hadirin, ayat yang setelahnya, ayat 40, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Kata Allah, bagi mereka orang Nasrani, Yahudi yang enggak mau demen sama Nabi, benci sama Nabi, enggak mau beriman sama Nabi, Nabi dikatakan dukun, Nabi dikatakan tukang santet dan lain-lain. Mereka yang benci sama Nabi, lihat nanti ketika datang di yaumul qiyamah, kamu semua termasuk nabi-nabimu, Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam, mereka ada di barisannya. Pemimpin dari umat nanti di yaumul qiyamah adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Anda tidak malu? Makanya hadirin yang dirahmati Allah SWT, sebuah kelebihan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain nanti di yaumul qiyamah atau di surganya Allah. Silakan dilihat dalam surah An-Nisa 69 70. Asbabun nuzulnya luar biasa itu ayat. Seorang sahabat yang ketika ketemu sama Nabi memurung, nangis, sedih. Ketemu sama Nabi sedih. Bahkan ada sahabat yang ngomong sama Nabi, "Ya Nabi, aku pulang ke rumah, aku sedih, aku galau, aku ketemu anak masih galau. Tapi galauku akan hilang kalau ketemu dengan engkau baginda Rasul. Bagaimana kalau kau meninggal ya Rasul? Kami nggak pernah berjumpa lagi dengan engkau. Bagaimana nanti ketika di yaumul qiyamah aku jauh dengan engkau ya Rasul? Bagaimana nanti di sorga? Tentu kau sorganya yang paling tinggi, kami yang paling rendah. Apakah aku bisa berjumpa dengan engkau ya Rasul?" Diturunkan kemudian surah An-Nisa 69, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim min nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Hadirin, dari ayat ini ternyata Imam Ar-Razi mengatakan, Rasul menjawab, nanti kamu di sorga, walaupun aku jauh lebih tinggi dari sorgamu, aku akan bisa mengunjungimu. Dan kau semua umat Nabi yang bangkit, yang rindu kepada baginda Rasul, akan melihat Nabi dimanapun Nabi berada dan kita berada. Allah buka hijabnya sampai kita enak melihat baginda Rasul SAW. Kenapa ini terjadi? Ternyata asbabun nuzulnya karena kita sangat cinta kepada baginda Rasul SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, amalan terakhir selain sholawat kepada baginda Rasul dan banyakin sholat kita di malam hari karena mempersiapkan qiyamul lail, amalan yang lain adalah para sahabat memerintahkan sahabat-sahabat yang lain, Anda yang berada, mulai keluarkan zakatnya, mulai keluarkan sedekahnya. Lihatlah orang fakir miskin di sana, ketika mereka masuk tanggal 1 Ramadan, yakinkan mereka punya beras untuk mereka sahur, untuk mereka berbuka. Itulah tradisi-tradisi sahabat-sahabat Rasulullah SAW sebelum masuk di bulan suci Ramadan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat ya rahman ya rahim. Rabbana barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna ramadan. Barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna ramadan. Barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.